must better understand how drug affects the condition. Without your help. Berlatarkan di sebuah gedung sebagai tempat uji coba sebuah fasilitas dari lembaga farmasi, kisah akan berfokus dengan seorang wanita jutek pendiam. Ini ia bernama Claire. Saat itu, Claire baru tiba di gedung ini dan menempati kamar yang sudah disiapkan. Hey, you must be Claire. Seorang wanita periang kebetulan berada satu kamar, kita panggil saja Ellison. Sebagai wanita pendiam, kehadiran Ellison membuat Claire yang mencoba beristirahat sedikit merasa terganggu. Good morning. All participants please. Tiba-tiba suara dari alat pengeras meminta para partisipan untuk segera berkumpul. Gedung tempat uji coba memang dirancang terisolasi sehingga sinyal handphone mustahil bisa mereka temukan di sini. Seorang pengawas sekaligus dokter yang melakukan pengujian ini bernama Dr. Burke. Dan uji coba yang dimaksud adalah sebuah obat yang diciptakan oleh sekelompok lembaga farmasi. Para partisipan yang berada di ruang ini adalah subjek sebagai tes uji coba obat tersebut. Satu persatu mereka mulai meminum pil yang diberikan pada tes pertama mereka. Sebagai partisipan yang menjadi subjek, tentunya kebutuhan mereka sudah difasilitasi. Dari mereka semua yang bersedia menjadi subjek, tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan sehingga terpaksa mengikuti program berisiko tersebut. Rutinitas sesuai jadwal tes terus dilakukan secara berkala dan perkembangan hasil tes juga terus dilakukan pengecekan. Saat beristirahat, lagi-lagi Ellison membuat Claire yang tertutup menjadi jengkel. Tak ada yang salah dengan Ellison yang suka bersosialisasi, hanya saja Claire yang memang bertolak belakang. Sehingga Claire yang tak bisa menahan diri lagi tiba-tiba saja. Allison, would you shut? Entah kenapa Claire merasa mual dan saat kembali dari kamar kecil, Claire berpapasan dengan seorang pemuda. Untuk membuang kecanggungan sebagai orang yang baru bertemu, Amir lalu menyapa Claire. Amir mengatakan bahwa ia seorang mahasiswa kedokteran dan perasaan mual yang dialami Claire itu hal umum, dampak efek dari obat yang bereaksi. Waktu terus berjalan, tentunya dampak dari obat akan bereaksi. Claire mengalami insomnia saat mencoba tidur, jantungnya malah berdetak tidak stabil, sehingga ia memutuskan untuk berjalan-jalan di dalam gedung itu. Pandangan Claire terfokus pada sebuah ruangan tertutup, karena penasaran ia lalu membukanya. Tampaknya tidak hanya Claire, mereka juga mengalami reaksi yang sama, yaitu kesulitan untuk tidur. Waktu terus berlalu, rutinitas program terus berjalan. Mengingat ia seorang mahasiswa kedokteran sehingga menawarkan diri kepada Burke untuk menjadi asisten. Namun Dr. Burke tak menghiraukan hal itu. Waktu mundur terus berjalan selama 5 hari. Mereka akan menerima bayaran setelah waktu tes berakhir. Ellison mengatakan sudah 30 jam berlalu sejak kedatangan mereka melakukan tes pertama. Dan semenjak tes itu, ia mulai mengalami kesulitan tidur. Suka tidak suka, hanya Ellison lah cewek yang ada bisa menjadi teman diajak Claire untuk berbicara. Seiring waktu, Claire mulai bisa akrab dengan Ellison tanpa jengkel sedikit pun. Di situ ia terkesan melihat gambar yang dibuat Ellison. Menurutnya, Ellison cewek yang berbakat. Are you sure those pills are only 25 milligrams? Sementara itu, di ruang terpisah Dr. Burke terlihat gelisah. Ia sedang berbicara dengan atasannya melalui telepon dan menceritakan kekhawatirannya dampak dari dosis obat tersebut. Ellison dan Claire kemudian mengisi kesuntukan dengan berjalan-jalan. Mereka masuk ke sebuah ruang lab dan menemukan tikus percobaan yang berada dalam kurungan. Ellison mengatakan tikus juga makhluk hidup, mereka harus dibebaskan. Claire menyanggah dan mengatakan lebih baik mereka tetap di situ. Burke memberitahukan bahwa jangan ada yang tidur. Lagi-lagi Amir meminta bisa diterima bekerja di tempat itu, dan Burke yang kesal tetap memilih mengabaikannya. Saat pemindaian otak untuk progres dampak dari pengujian, Claire yang fobia dengan ruang sempit dan gelap membuat ia kesulitan bernapas. Saat berada di dalam tabung, tiba-tiba saja Claire harus bersyukur karena ia mempunyai teman baru yang baik dan peduli kepadanya. Ellison mencoba merubah suasana hati, menghibur Claire agar bisa tetap tenang.
Waktu tes terus berjalan, tinggal beberapa puluh jam lagi sebelum berakhir. Para subjek mulai bertanya-tanya dan protes tak ingin meminum obat itu lagi. Dr. Burke lagi-lagi memberikan semangat kepada mereka. Kali ini, ia mengatakan akan ada bonus 30.000 euro. Burke berhasil menyemangati mereka. Dengan adanya bonus 30.000 membuat mereka tampak senang dan melupakan kekhawatiran mereka. Para subjek tampak bahagia dan merayakan berita baik dari Dr. Burke tersebut. Claire yang penyendiri memilih berdiam diri. Namun Ellison yang periang memaksanya. Kegembiraan terhenti tiba-tiba saja. Claire merasa lelah dan lemas. Dengan cepat mereka mendatangi Dr. Burke. Terlihat gambaran kecemasan dari tatapan Burke. Sebagai dokter sepertinya ia tahu apa yang sedang terjadi dari reaksi obat itu. Sehingga dengan tegas ia berbicara dengan petinggi lembaga itu, meminta program uji coba tersebut segera dihentikan. Namun apakah yang terjadi selanjutnya pada mereka ini? Karena pihak lembaga tetap melanjutkan pengujian dengan dosis yang terus ditingkatkan. Di sini mereka hanya bisa berkumpul saling menguatkan satu sama lain. Claire sepertinya sudah tidak bisa lagi menahan sehingga tiba-tiba saja Claire akhirnya terjaga kembali oleh Ellison. Ketika Ellison menanyakan akan digunakan untuk apa uang itu nantinya, Ellison mengatakan akan membeli rumah dan tentu saja pertemanan mereka hanyalah sebatas di tempat itu saja. Ellison tersinggung merasa direndahkan, menganggap Claire tak tertarik berteman dengan dirinya. Amir yang berjalan tanpa sengaja mendengar percakapan Burke di telepon. Saat Burke pergi, hal itu dimanfaatkan Amir menyelinap dan terkejut melihat gambar diagnosa otak. Tentunya, sebagai mahasiswa kedokteran Amir paham dengan yang ia saksikan. Claire merasa tak enak setelah menyinggung Ellison, sehingga ia mendatangi mencoba menjelaskan kesalahpahaman. Namun tak disangka, karena ternyata Ellison tiba-tiba saja reaksi obat mulai nyata terlihat, hal yang selama ini dikhawatirkan mereka dan Burke. Semua situasi semakin buruk ketika tiba-tiba saja alarm berbunyi. Terjadi karena ada keamanan gedung itu yang dibobol sehingga sistem otomatis mengunci tempat itu. Burke yang tak mau terkurung segera berlari, namun naasnya ia tak sempat karena pintu otomatis yang menutup menjepit dirinya. Meski berhasil ditarik, namun nyawa Burke tak terselamatkan lagi. Waktu mundur 24 jam berjalan setelah keamanan darurat otomatis terjadi, yang artinya mereka akan terkurung di tempat itu selama 24 jam sampai pintu otomatis terbuka kembali. Amir yang baru tiba tampak terkejut. Tiba-tiba Amir mengingatkan agar jangan sampai ketiduran. Karena mereka menjadi bingung, Amir lalu menjelaskan tentang apa yang ia lihat. Bahwa reaksi obat membuat otak yang mengalami radang menjadi aktif. Jika mereka tertidur, maka akan bernasib sama seperti Ellison. Amir mengatakan gedung itu dirancang dengan sistem keamanan otomatis agar menghindari bahaya dari luar. Sistem otomatis terjadi karena ada yang memicunya. Ketika mereka bertanya siapa penyebab pemicunya, Amir hanya menjawab ia juga tak mengetahui. Agar mereka tidak tertidur, Amir membagikan pada semuanya serbuk garam berbau yang ditemukan di tempat itu. Mereka harus mengisap secukupnya saja agar menjaga fisik tetap stabil. Mereka menyibukkan diri agar berusaha tetap terjaga. Salah satunya seperti Paul yang merekam video dan Ray yang menambahkan isi dokumentasi rekaman itu. Tidak berbeda dengan Claire yang mulai mengabadikan situasinya di situ merekam dengan ponsel. Dari perkataan Claire menjelaskan ia bisa berada di tempat ini karena ibunya yang sedang sakit, menjalani perawatan dan biaya yang besar. Dengan sedih, Claire hanya bisa pasrah bahwa kesempatan hidup sangat kecil bisa selamat dari reaksi obat tersebut. Ia tak menyangka yang masih muda dan sehat yang memiliki waktu yang sedikit di dunia ini. Claire mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf karena selama ini bersikap dingin kepada ibunya. Sebagai ungkapan penyesalan terhadap Ellison, Claire juga melepaskan tikus itu sesuai yang diinginkan oleh Ellison. Waktu mundur berjalan, tadinya waktu pengujian tes sekarang berganti menjadi waktu isolasi darurat. Sementara Amir terus berusaha mencari cara menghentikan reaksi obat tersebut. Efek kantuk membuat ia sempat berhalusinasi. Namun Amir tetap berusaha agar tetap fokus dengan yang ia cari.
Sementara Claire mendatangi ruang kerja Dr. Burke dan melihat isi komputer. Di sini Claire mengakses profil dirinya dan dapat disimpulkan orang yang menjadi subjek memang sudah ditargetkan pihak lembaga. Singkatnya, jika hilang maka tak akan ada yang mencari, memperdulikan mereka lagi. Sama seperti subjek lainnya, Vanessa membuat dirinya tetap terjaga dengan memanaskan tangannya ke api kompor. Sisa 15 jam lagi waktu isolasi, mereka dikejutkan dengan seorang subjek yang tewas. Kini sudah 2 korban yang tewas akibat ketiduran. Tak ingin bernasib sama Claire yang tak kuat lagi menahan kantuk, tiba-tiba saja setelah rasa kantuk teralihkan oleh rasa sakit, Claire kemudian menyerukan kepada mereka. Mereka harus bekerja sama, membobol tembok ruangan, mencari titik yang rentan sehingga secara bergantian dengan kampak itu, mereka menjebol dinding tembok bangunan tersebut. Meski sudah diberitahukan Amir bahwa gedung itu dirancang kuat, namun tetap saja mereka berusaha. Dengan harapan tanpa kepastian, mereka tetap semangat, terus mengampaki dinding itu hingga tiba-tiba saja sisi baiknya mereka terjaga dari kantuk, walaupun dinding itu ternyata dilapisi dengan plat baja dari luar bangunan. Ray yang kesal akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Ia berpendapat bahwa Amir merupakan orang dalam, karyawan dari lembaga itu yang menyamar memata-matai mereka. Ray kemudian memprovokasi Paul tentang kecurigaan terhadap Amir. Bukan tanpa alasan Paul juga mempercayai karena Amir bukan subjek pertama seperti mereka, ditambah lagi ia mahasiswa kedokteran dan di saat kejadian ia tak berada di sana. Claire mendatangi Amir dan memberitahukan mengenai bangunan itu yang dirancang tak bisa ditembus. Namun sikap Amir berubah tiba-tiba saja. Ia memberikan secari kertas berisi kebenaran yang menjelaskan keadaan di tempat itu. Amir juga mengaku ialah penyebab mereka semua terkunci karena mencoba menyalin file dari komputer Burke sehingga mengakibatkan keamanan otomatis diaktifkan. Amir sangat menyesali perbuatannya itu hingga ingin bunuh diri dengan membiarkan dirinya tertidur. Namun Claire berusaha berlapang dada dan tetap menguatkan memberikan semangat kepada Amir. Mendengar perkataan analogi Claire membuat Amir mendapatkan sebuah ide cara menghentikan reaksi obat itu. Dengan membuat beberapa campuran obat dengan tujuan memanipulasi otak agar meski mereka tertidur namun otak mengira fisik masih beraktivitas. Saat kembali, Paul menghampiri Claire dan mengatakan kecurigaan terhadap Amir yang diduga mata-mata bekerja untuk lembaga farmasi tersebut. Tiba-tiba saja listrik padam dan hampir saja mereka berdua tertidur saat kondisi gelap. Beruntung lampu menyala kembali di ruangan itu. Setelah terjaga, tujuan mereka semua terfokus kepada Amir. Mereka menuduh Amir telah mematikan lampu supaya yang lain akan ketiduran. Ray berhasil memprovokasi mereka semua dan tiba-tiba saja Ray kemudian mengikat Amir dan mulai menginterogasinya. Namun Amir tak mengaku. Amir mengatakan semua yang dituduhkan terhadapnya itu tidaklah benar. Ray yang emosi hampir saja menikam Amir dengan pisau yang dipegangnya. Claire yang setengah mempercayai ucapan Amir mengalihkan perhatian Ray. Claire mengatakan bahwa Amir memiliki cara agar menghentikan reaksi obat tersebut. Singkat kisah, melalui arahan Amir, mulailah mereka mengkombinasikan membuat cairan obat yang nantinya digunakan untuk menghentikan reaksi tersebut. That was a very stupid thing you did. Saat di luar, Vanessa dan Ray yang mengobrol akhirnya mengungkapkan bahwa lampu yang saat itu padam ternyata ulahnya Ray. Vanessa berencana akan menyuntikkan cairan sedatif semacam obat tes kejujuran. Vanessa meminta agar Ray mengalih perhatian Claire supaya ia bisa menyuntikkan cairan itu. Tujuan mereka adalah agar Amir mengaku dan yakin Amir mengetahui jalan keluar di gedung itu. Akhirnya cairan obat berhasil dibuat. Melalui arahan Amir, Paul akan menyuntikkan kepada Claire terlebih dahulu. Sementara Ray dan Vanessa bersiap dengan rencana mereka. Dengan suntikan yang diselipkan di tangan, perlahan Vanessa mendekati Amir. Namun tiba-tiba saja entah bagaimanakah sehingga bisa tertidur. Nyawa Vanessa tak sempat tertolong karena suntikan terlempar. Dan celakanya ramuan yang berada di gelas itu terjatuh akibat Paul terburu-buru ingin menolong Vanessa. Amir hanya bisa tertawa menyaksikan kesialan itu. Melihat tingkah Amir membuat Claire menjadi emosi.
Dengan pisau di tangannya ia mendekati Amir. Namun ia tersadar itu tindakan yang salah, sehingga memilih menenangkan diri, pergi untuk melihat waktu yang tersisa. Tak berbeda dengan yang lain, pandangannya sudah mulai kabur. Sempat berhalusinasi, hampir tertidur, namun bayangan ibunya membuat ia terjaga. Dengan cepat ia mengambil jatah sisa garam berbau itu dan menggunakannya. Saat terjaga ia tak sengaja menyentuh dinding. Itu bukan permukaan beton, melainkan sebuah ruang rahasia. Dengan cepat ia memberitahukan Paul dan mereka berdua berhasil masuk ke ruangan itu. Dan ternyata merupakan sebuah ruang autopsi. Sementara Amir berhalu melihat sosok Burke yang meracuni otak Amir dengan hasutan. Burke mengatakan tak akan ada orang yang menolongnya. Sontak saja Amir langsung termakan hasutan setelah melihat pisau yang tergeletak ditinggalkan oleh Claire. Sementara Ray yang masih sedih dengan kematian Vanessa tanpa sadar menemukan kertas surat bunuh diri Amir. Menyadari Amir penyebab tempat itu terisolasi, dengan cepat Ray mendatangi Amir. Claire sangat senang mereka menemukan jalan keluar, maka dengan segera akan memberitahukan Amir dan Paul. Yang kebetulan saat itu Amir terus berusaha menggapai pisau, sementara Ray sudah bersiap akan membunuh Amir dengan pisau bedahnya. Sekuat tenaga Amir berusaha melepaskan ikatan sehingga Amir yang sudah kalah pikiran diracuni sehingga membabi buta menusuk Ray. Dan Claire bersama Paul yang baru tiba akhirnya memutuskan untuk kabur sebelum menjadi sasaran Amir berikutnya. Saat berlari, Paul yang takut langsung menutup pintu dari dalam ruang autopsi, sehingga Claire ketinggalan di belakang. Akhirnya berhasil didapatkan Amir. Tanpa sengaja tangan Claire menyentuh tombol pemanas untuk pembakaran ruang autopsi, sehingga medan magnet membuat pisau Amir terlempar. Claire berhasil kabur menghindar, sementara Paul yang membuat rekaman riwayat terakhir harus berakhir bersama ponselnya ketika ruang autopsi memanas dan membakar dirinya. Amir yang tak kuat lagi menahan kantuk berusaha mencari Claire hingga ia terbaring. Sementara Claire bersembunyi dengan sebuah gunting di tangannya. The lockdown has now ended. Bertepatan waktu isolasi telah habis, pintu perlahan terbuka otomatis. Amir yang hampir saja tertidur dengan tenaga tersisa menuju keluar. Sesampainya di luar pintu ia bertemu beberapa orang tim pembersih. Pihak lembaga yang tak mau kebocoran kesalahan dari uji coba proyek mereka, sehingga Amir harus berakhir terkena tembakan di kepala. Tim pembersih terus menyusuri ruang memastikan tak ada yang hidup. Dengan cerdiknya, Claire memanfaatkan kantong mayat yang sudah disiapkan di situ untuk pura-pura mati, sehingga Claire bersama kantong mayat lainnya dikumpul dimuat ke dalam truk dan akan dibuang ke sebuah tempat. Saat di perjalanan Claire keluar dari kantong itu, suara berisik Claire membuat fokus supir teralihkan sehingga itulah tadi ringkasan cerita sebuah alur film. Awalnya semua demi mendapatkan uang, malah berakhir harus membela mempertahankan nyawa mendapatkan kebebasan.